dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat saya undang berdiri. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Pagi ini kami datang Tuhan. Haleluya, kami datang menyembah-Mu. Kami datang membawa segenap kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang penuh kasih anugerah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Haleluya. Kami ada tetap dalam keselamatan. Dalam keselamatan, janji-janji keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, ya, kami percaya akan firman-Mu, akan kuasa-Mu, akan keselamatan yang Kau janjikan bagi kami. Haleluya. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu, Yesus, ku percaya oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
percaya pada. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tetapi Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat kehidupan kami, buat masa depan kami. Dan semuanya, haleluya, Tuhan telah rancang. Haleluya. Tuhan akan nyatakan segala kebaikan, kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang pasti dalam hidup ini, kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang Kau kasihi. Sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Keselamatan yang Tuhan nyatakan, janji keselamatan, kehidupan yang kekal ada padamu. Jadi kami berbahagia sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di kehidupan kami menyadari itu yang terbaik dalam rancangan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyerahkan jalannya ibadah pagi ini dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan. Mari sertai Tuhan, berkati ibadahnya. Jalan ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberi kekuatan, penghiburan bagi kami. Dan berkat-Mu akan dinyatakan bagi kami. Setiap kami yang haus, yang lapar akan Engkau akan kenyangkan kami. Engkau akan puaskan kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah pagi ini dalam pimpinan Tuhan. Yang percaya dan diberkati katakan amin, amin, haleluya, shalom, haleluya, haleluya. Kita masuki gerbangnya, haleluya, dengan ucapan syukur. Dia girangkanku, Dia girangkanku, haleluya, haleluya. Sukacita yang daripada Tuhan, kegirangan yang daripada Tuhan, yang akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Mari masuki gerbangnya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh haleluya. Mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Haleluya. Katakan ya Allah baik, ya Allah baik, ya
Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik, ya Allah baik. Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dia baik buat saya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik. Lembut saja katakan ya Allah baik, lembut saja. Ya Allah baik. Mari naikkan syukurmu. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dia baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah itu baik, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur di dalamnya. Dan kita harus terus melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Segala sesuatu yang terjadi, ada maksud Tuhan di sana, ada rencana Tuhan yang indah di sana. Dan waktu kita diberi hikmat daripada Tuhan, kita dapat mensikapinya dengan bijak. Kita dapat bersyukur, kita tetap dapat bersukacita dan berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti pujian ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam segala amin yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku
sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang. Oh, ku sembah Kau, kami sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih dan kebaikan-Mu di hidup ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Ajar kami tetap dapat mengucap syukur, ajar kami tetap berkata, ya Engkau baik Tuhan, Engkau tetap baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Allah yang bela, Allah yang ada di pihak kami, Allah yang beserta dalam hidup kami, Allah yang menyatakan kasih, rahmat, dan anugerah kepada kami, Allah yang akan menggenapi janji-janjinya, kehidupan yang kekal, keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah harga yang harus kita raih sebagai destinasi akhir hidup kita. Haleluya. Dalam Kristus ada pengharapan, dalam Kristus ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita yang masih tinggal, kita yang masih hidup, kita yang masih berjuang. Haleluya, haleluya. Percayalah, Tuhan ada di pihak, Tuhan membela. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah nama. Oh haleluya. Mari jemaat saya undang berdiri. Ada Allah yang di pihakmu, ada Allah yang membelamu apapun pergumulan hidupmu.
Apapun hal-hal yang kau sedang hadapi dalam hidup ini, Allah ada di pihakmu, Allah membela. Amin. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan dengan iman, ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Oh haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Tak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkannya, menandinginya. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja yang berkuasa di langit dan di bumi. Haleluya. Dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah ada di kehidupan kami. Engkau Allah beserta dalam kehidupan kami. Di hari-hari yang kami lalui, di sepanjang kehidupan kami yang telah kami jalani, Engkau ada di sana. Engkau beserta kami. Engkau berpihak kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami melihat jalan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami yang berjalan bersama dengan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku ya Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku
aku percaya. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah damai sejahteramu. Tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi, damai sejahtera Tuhan. Oh yes, haleluya. Sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Bapa di surga, benar Tuhan, Engkau baik, selalu baik, sangat baik. Apapun yang terjadi, kami tetap berkata Engkau baik. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pembela kami Tuhan Yesus dalam segala perkara yang ada. Dan apapun yang harus kami hadapi, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kemenangan adalah bagian kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau jaminan kemenangan kami. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami persembahkan segala puji, sembah, syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Baik, senang sekali pagi ini kita berada dalam rumah Tuhan, dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kami atas nama keluarga ya, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat kepada kami, khususnya di dalam melewati kedukaan yang kami harus jalani berkenaan adik kami yang kami kasihi, Bapak di surga sudah panggil pulang. Ya, itu sesuatu yang tidak pernah kami duga. Ya, sesuatu yang tidak pernah kami duga. Ya, begitu cepat Tuhan memanggilnya, ya, cepat sekali. Ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberi dia kesempatan untuk 50 tahun hidup di bumi ini. Ada banyak kenangan-kenangan yang indah. Khususnya saya sebagai kakaknya,
Saya tidak pernah lupa itu waktu dia masih sangat kecil, dan saya sempat menggendongnya di belakang, ya, gendong belakang, dan sempat dalam di perjalanan pulang, ya, itu di Kemayoran, ya, kecil, ya, sempat terjatuh, ya, karena itu gelap, ya, jatuh. Nah, itu kenangan saja. Saya sempat pingsan waktu itu, dan dia baik-baik saja, ya, dan puji Tuhan. Dan banyak hal yang dia pendiam orangnya, dia simpan segala sesuatu, mungkin karena keterbatasan dia untuk mengungkapkannya, ya. Tetapi Tuhan atur jalan hidupnya dengan begitu tak terduga. Bagaimanapun dia berlimpah kasih karunia. Tuhan tidak bawa dia untuk mengalami banyak sakit, ya, dan dia tidak susah dan tidak menyusahkan banyak orang juga, ya. Saya tahun lalu, ya, ketika dia pertama kali dirawat di rumah sakit, masuk ke ruang isolasi juga, ya. Dan waktu pulang, dokter mengatakan bahwa sebenarnya dia ada kelainan darah, ya. Ada kelainan darah. Itu dokter bingung juga, ya, karena waktu pemeriksaan yang sakit seperti syarat kejepit di belakang, dia nggak bisa jalan. Dokter periksa kenapa ini begini, ya, dan didapati bahwa ada sesuatu dalam darahnya, dan dokter mengatakan tanda kutip itu kelainan darah. Itu dokter mengatakan tanda kutip kelainan darah, tetapi dia keceplosan juga, ya. Ini nggak pernah saya ceritakan, ya, saya sembunyikan saja supaya tidak membawa khawatir kepada banyak orang. Dokter mengatakan itu seperti kanker darah, gitu, ya. Sehingga mengganggu semua metabolisme tubuh, semua alat-alat vital tubuh, ya. Dan itu bukan hal yang baru, dokter katakan. Itu dari sejak lahir, ya. Sebabnya dokter menemukan itu gangguan di otaknya, ya, ada sesuatu yang putih di otaknya yang gak hilang dari sejak dulu. Itu adalah seperti itu, ya, kanker darah, gitu. Dan padahal ada sakit yang lain. Dokter katakan ini saja fokus supaya dia bisa jalan, karena saraf kejepit, ya, bisa jalan aja, ya. Tapi yang darah, dokter tidak mau fokuskan itu. Dia bisa berjalan saja dan beraktivitas itu sudah bersyukur. Dan rupanya selama berapa bulan, sebulan 2 kali ke dokter, dia bisa jalan baik dan bisa kemana-mana. Barulah dampak dari kelainan darah itu, ya, anfal cepat, begitu cepatnya. Dari Selasa yang lalu, ya, pagi masuk rumah sakit, ya, Agus yang antar itu. Saya cukup menyesal juga bahwa pagi-pagi jam 7 di telepon untuk diantar ke rumah sakit. Wah, saya nggak bisa. Saya pas dalam perjalanan menuju Bogor dalam sebuah dinas pelayanan, ya. Dan saya mendapat kabar di rumah sakit bahwa dia tidak turun dari mobil masuk ke ruang IGD, baru diperiksa di IGD, ya, dokter kaget, ya, menemukan bahwa nadinya putus, ya, berhenti, tidak terbaca. Kemudian dokter minta izin untuk dipacu jantung, ya, diizinkan, lalu
kembali itu nadinya, tetapi eh, dia tidak sadar. Sejak itulah dia tidak sadar sampai hari Rabu pagi jam 6 saya mendapat kabar nih, dokter gimana nih? Mau dipacu jantung lagi karena 3 kali nadinya tidak terbaca mesin. Ya. Saya mengatakan jangan paksakan. Dan laporan juga sudah ada pendarahan di lambungnya. Jadi saya putuskan jangan dipaksakan. Kita harus terima kehendak Tuhan. Ya. Dan itulah yang terjadi. Jadi demikianlah, sangat cepat dan singkat sekali. Dan saya melihat juga dari wajahnya, dia tidak, kalau saudara-saudara yang cepat hadir dan melihat, dia tidak menunjukkan dia nahan sakit. Dia seperti tertidur begitu saja. Ya. Tidur aja begitu. Ya, berarti dari sejak dia tidak sadar, masuk IGD itu, nadinya sudah tidak ada. Ya. Dan kemudian hari Rabu paginya jantungnya sudah off juga. Nah, itu dia menjalani itu, dia senyum saja, dia tertidur saja, tidak menahan rasa sakit. Dan itu puji Tuhan, itu menjadi kesaksian bagi saya, khususnya bagi semua orang, bahwa dia menjalani dan menerimanya. Ya. Namanya Maria. Ya. Jadi kami bersyukur bahwa dia diberi nama Maria. Semua kakak-kakaknya, ya, yaitu namanya nama orang Jawa semua, kecuali Daud. Daud, dia karena bapak lah yang membawa kami keluarga menjadi Kristen, pengikut Yesus, dan baru pada tahun 74, 73 ada Daud lahir, namanya bukan nama Jawa lagi, nama Alkitab Daud. Lalu Maria, adik Daud itu diberi nama tahun 75, beri nama Kristen. Dan itu mempengaruhi juga, ya, bahwa ini diberkati. Dan seperti Bunda Maria, ia menerima semua kenyataan hidupnya dan ia jalani. Dan ia menjadi hamba Tuhan hingga tiba di rumah Bapa di surga. Ya. Dan puji Tuhan, itu sukacita kami. Ya, kehilangan, ada duka cita, namanya kehilangan, ya, ada kehilangan duka cita. Tapi karena kami beriman, percaya bahwa ya, kemana dia pergi, ya, puji Tuhan, Tuhan menjadi penghiburan bagi kita. Dan doakan saja doa Bauti, ya, karena selama ini hari-hari itu bersama dengan Maria, ya. Kami kakak-kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Jadi yang menemani Bauti itu hanya Maria. Nah, kalau Maria sudah berpulang, ya, doakan supaya Bauti tetap kuat. Ya. Satu kali saya sempat berpikir itu pasti nggak enak banget, didahului oleh anak. Ingat maksud saya, ya, ditungguin sama anak dalam berpulang. Itu sesuatu yang nggak enak banget. Jadi doakan Bauti supaya ia kuat, ia sehat-sehat saja. Ada apa? Jika ayam Bauti di sana saja, ada Oma Allen di situ yang terdekat. Kita berdoa, ya, buat Bauti, ya, supaya Tuhan memberi kekuatan dan pemikiran. Ada Bauti di sana, ada Ibu Morlan bisa juga tampil di sana, ya, ya. Kita mau berdoa bersama-sama, ya. Cepat. Sekali lagi, ya, tidak dipungkiri ada duka cita, tapi kita percaya ada damai sejahtera Tuhan. Cepat. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatu. Tak ada sesuatu dalam hidup kami
yang tidak Engkau ketahui, yang tidak Engkau mengerti. Termasuk Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Waktu kami dicobai, Engkau telah memberi jalan keluar. Engkau memberi kekuatan dan damai. Haleluya, pagi ini Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap baik, merancangkan hal yang baik. Buat adik kami, Maria, kami percaya dan bersyukur. Juga buat kami semua, khususnya buat Bauti Tuhan. Saat kami berdoa, Tuhan memberi kekuatan ekstra dan penghiburan ekstra kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hari-hari ke depan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau terus bersama Bauti dengan damai sejahtera, kekuatan yang daripada-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan setiap kami, tak terkecuali keluarga besar dan jemaat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, bisa memetik pelajaran iman di sini. Bahwa dalam segala sesuatu, kami tetap mengucap syukur dan menerima segalanya tanpa protes dan menjalaninya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Bersama Yesus, kami sanggup menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami tetap menjadi pemenang karena Engkau Tuhan besar anugerah. Makasih Bapa, pagi dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Haleluya. Pagi ini juga sebelum kita bersama-sama dengar firman Tuhan, ada hidup itu ada suka, ada bahagia, ada duka, ada suka, ada kebahagiaan, ada duka cita. Saudara, hari ini keluarga Kendu dan Kristi menyatakan iman syukur mereka kepada Tuhan karena mereka membawa anak yang mereka kasihi, yang Tuhan karuniakan untuk dibawa ke hadirat Tuhan dan didoakan oleh kita semua. Bisa tolong bintang 2 kursi ini, dua kursi dinaikkan ya. Yes. Ya. Ya. Baik, Kendu dan Kristi, kami silakan. Ya. Betul duduknya. Haleluya. Baik, sebelum kita berdoa bersama-sama, ada ayat firman Tuhan saya akan bacakan. Matius 18 ayat 10. Jadi menjadi ingatan buat Kendu, Kristi juga dan buat kita semuanya. Ini ayat firman Tuhan yang istimewa. Ini perkataan Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 10. Ingatlah. Nah, ini pakai kata ingatlah. Berarti jangan lupa. Tidak boleh dilupakan. Ingatlah. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil. Karena aku, Yesus berkata, berkata kepadamu, ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi melalui ayat ini Yesus mengajarkan bahwa perlakuan kepada anak-anak harus tepat. Sebab Bapa di surga memperhatikan. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk menjaga anak-anak. Haleluya. Dan kalimat ini dikatakan
Ketika beberapa saat sebelumnya Yesus memanggil anak-anak dan memberkati mereka. Ya. Ketika banyak orang-orang dewasa melarang anak-anak datang pada Yesus. Yesus marah, Yesus memanggil anak-anak, memberkati mereka, dan perkataan ini disampaikan berikutnya menjadi contoh bagi orang yang dewasa untuk ingat perlakuan yang tepat buat anak-anak. Jangan, saya ulangi, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dia dan seterusnya kita menjadi anak-anak Bapa di surga yang selalu ada yang mendampingi di mana saja, kapan saja. Dia berbahagia Kendu Weslano Cahyadi dan Kristi Permata Putri, karena Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan Kiara, Joy, Graciela, Cahyadi. Kiara, Joy, Graciela. Ini berarti cahaya Kristus yang membawa kegembiraan, sukacita, dan kasih sayang atau kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Tiara, cahaya, joy, sukacita, gracia, anugerah dari Tuhan. Nama yang baik, sinar Tuhan yang membawa kebahagiaan di dalam kehidupan. Haleluya, Tuhan memberkati. Nyanyikan pujian yang menggambarkan tentang kasih karunia. Besar anugerahmu. Biarlah semakin besar anak ini, semakin besar kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, dan rencana Allah yang besar dalam hidupnya. Kiara, Joy, Gracia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kendu, Kristi, Tuhan. Nanti Ibu Gembala dengan Ibu Morlan membantu memakaikan sial doa ini. Puji Tuhan. Yes. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin besar Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita kepada Tuhan. Biar melalui Kiara, Joy, Graciela ini benar ada cahaya kemuliaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang Tuhan anugerahkan, bukan hanya bagi keluarga besar Cahyadi, Agus, dan khususnya Kendu dan Kristi, tetapi juga bagi kita semua, gereja Tuhan di tempat ini. Gesya ceria, haleluya, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur, sebab sepasang kekasih ini kembali datang kepadamu dalam hadirat-Mu.
membawa kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dengan seorang anak. Ini benar Tuhan. Grace, anugerah kasih karunia yang nyata dalam mereka, yang Tuhan percayakan. Tuhan, biarlah baik Kendu maupun Kristi semakin terpesona akan karya Tuhan. Mereka semakin diikat dengan kasih Allah yang semakin indah. Haleluya. Terlebih lewat anak ini yang Tuhan sudah anugerahkan. Haleluya. 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 Besar anugerah-Mu. Gembala agung. Ya. Yes. Amin. Amin. Kiara, Joy, Graciela. Yes. Amin. 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 Yes. Yes. Di dalam nama Allah Bapa. Ya, haleluya. Anak dan Roh Kudus. Yes. Kiara, Joy, Graciela. Diberkati Tuhan. Semakin hari semakin bertambah anugerah. Yes. Yes. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Mulai dari sekarang dan seterusnya, kemuliaan Allah bertambah-tambah. Semakin besar, bertambah hikmatnya, bertambah kasih karunia Allah. Makin dikasihi Tuhan dan manusia, kemuliaan Allah dinyatakan. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu pertama kali saya gendong Tiara. Gendong pertama kali dalam hadirat Tuhan. Dan sukacita sekali dia. Itu bukan tangisan ketakutan dalam hadirat Tuhan. Setelah amin, dia diam. Dan dia tenang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kita akan lanjut dengan memberikan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Nyanyikan lagu yang tadi, Bintang. Nyanyikannya lagu yang tadi, biar ditangisi saja. Lagu tadi, besar anugerah-Mu. Dan hari ini kita mau lihat bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama-sama. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu,
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bapa, saat ini biar Engkau bicara sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama. Nyatakan maksud-Mu Tuhan, agar kami hidup tetap berada di pusat kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, setiap hati yang tertutup terbuka. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah anugerah terang firman-Mu nyata saat umat-Mu mendengar bagian demi bagian kebenaran itu nyata. Roh Kudus, tolong hamba, tolong kami sekalian, hingga kami di bawah tetap berada di pusat kehendak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, minggu ini dapat dikatakan suatu puncak dari seluruh rangkaian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat hari ini, yang berbicara tentang kehidupan yang melimpah dengan ucapan syukur, yang melimpah dengan puji-pujian dan penyembahan, yang berdampak di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dan hari ini kita mau diteguhkan kembali lagi bahwa segala ucapan syukur, pujian, dan penyembahan yang menjadi gaya hidup kita, yang tidak bisa atau tidak ditentukan oleh situasi kondisi, tetapi yang berdasar kepada Allah yang tidak berubah, yang tetap baik, yang tetap mulia, yang tetap ajaib dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya memberi judul saat datang kepada Yesus, segala sesuatunya diubahkan. Datang kepada Yesus mengubahkan segalanya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Sangat detil dari firman Tuhan. 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni?
atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita datang kepada Yesus. Ada begitu banyak jutaan orang di dunia ini. Bahkan mungkin 1M lebih orang di dunia ini belum datang kepada Yesus. Atau menunda-nunda datang kepada Yesus. Atau bahkan menyangkal Yesus, menolak Yesus. Jikalau pagi hari saudara dan saya datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, menyembah, memuji Dia, bahkan mendengar firman-Nya dan taat kepadanya, itu adalah anugerah. Sebab begitu banyak orang yang belum datang, bahkan menolak Yesus. Saudara, itu hanya tadi sedikit kesaksian ya, bahwa Mbah Selamet itu membawa anugerah kepada kami. Keluarga besar kami belum datang kepada Yesus. Ya. Tahun 73, 74 begitu. Ya. Mbah Selamet yang bawa kami sekeluarga datang kepada Yesus. Waktu itu sebelum ke Kebon Kosong, gerejanya saya ingat itu masih di Pademangan Raja Wali. Saya ingat itu digendong waktu itu, yang digendong itu Yani digendong. Saya ingat tuh, saya masih kecil mungkin banget, saya tidak pernah lupa saat satu. Dan saya dituntut ya, Mbak ya, Mama gendong Yani kalau masalah turun dari, saya ingat itu ya, masuk ke gereja yang di Raja Wali itu ada di situ ya. Dan gereja itu karena kejauhan, lalu di Kebon Kosong Cium itu ada yang terdekat, maka kami beribadah di situ sampai kami dewasa dan kami menikah di gereja itu tertanam. Jadi ada banyak pelajaran yang didapat tentang kehidupan di sana. Termasuk pelajaran tentang kehidupan bergereja yang perlu setia dan tertanam sampai besar dewasa. Sehingga segala benih firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Dan kalau kita setia kepada apa yang terlihat, maka kita akan setia kepada yang tidak terlihat. Amin, saudara. Yesus mengatakan, bagaimana kamu bisa berkata aku mengasihi kepada yang tak terlihat, sedangkan yang terlihat saja kamu tidak mengasihi. Kamu menipu dirimu sendiri. Nah, itu firman Tuhan. Dan hari ini kalau kita bisa datang kepada Yesus, maka itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Lewat peristiwa orang lumpuh disembuhkan, kita akan melihat ya, apa dampaknya, apa tanda, apa ciri kalau kita hidup betul-betul datang kepada Yesus. Apa ciri, apa dampak bahwa kita betul orang-orang datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus. Supaya kita bukan jadi pendusta, supaya kita bukan jadi orang-orang yang munafik, tapi jadi orang-orang yang sejatinya pengikut Kristus, yang sungguh datang kepada Yesus. Haleluya. Yang pertama, slide berikutnya.
ayat 1-5 menyatakan bahwa jikalau kita datang kepada Yesus, maka akan selalu menemukan jalan kehidupan. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ayat 1-5 mencatat bahwa ada orang-orang yang mau datang kepada Yesus, tetapi terhalang. Catat bahwa banyak orang datang kepada Yesus waktu itu untuk bertemu dengan Yesus. Dan 4 orang ini yang menolong orang lumpuh mau datang kepada Yesus. Tetapi ada bedanya mereka dengan orang-orang banyak yang datang kepada Yesus waktu itu. Dari mana kita melihat bedanya? Dari mana kita melihat bedanya antara orang banyak yang datang mendengarkan Yesus waktu itu dengan 4 orang teman dari orang yang lumpuh itu? Ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, rupa yang membedakan adalah iman. Orang banyak datang itu waktu itu mendengar Yesus, ingin ketemu Yesus, sampai mau masuk ke dalam rumah aja nggak bisa, di pintu nggak bisa. Dan orang lumpuh yang dibantu oleh 4 temannya ini masuk lewat atap. Selalu ada jalan. Dan Yesus berkata kepada mereka, anakku. Katakan jelas ayat yang kelima. Sudah bisa lihat ayat yang kelima itu. Saya bacakan ya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berarti bisa jadi orang-orang banyak itu kurang beriman. Atau mungkin tidak beriman kepada Yesus. Hanya euforia saja mendengar bahwa Yesus itu pembuat mujizat, pengajar yang luar biasa. Hanya terkagum saja, tetapi tidak beriman. Pelajaran untuk kita. Apakah kita menjadi Kristen datang kepada Yesus karena keturunan, keluarga, karena tradisi agamawi saja, karena Kristen lebih enak daripada yang lain, alasan-alasan lahiriah manusia yang lain, tetapi bukan karena iman. Perlu kita mengoreksi kehidupan pengiringan kita kepada Yesus, khusus dalam menghadapi tantangan masalah. Waktu itu mereka menghadapi masalah, bagaimana bisa datang kepada Yesus? Mereka menghadapi pencobaan, mereka menghadapi tantangan bagi iman mereka. Hidup di dunia ini mustahil tanpa masalah. Sepanjang hayat masih dikambing badai, masalah masih ada. Tetapi bedanya dengan orang-orang yang datang kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman sungguh-sungguh. Kita boleh belajar dari hal ini, bahwa iman itu dinyatakan dengan seruan pakai segala macam cara. Jangan berhenti berdoa hanya karena doa belum dijawab. Sekali lagi, jangan berhenti berdoa hanya karena doa belum dijawab. Jangan berhenti juga untuk kerja buat Tuhan hanya karena ada tantangan dan hambatan. Jangan berhenti beriman. Selalu cari jalan. Sebab Tuhan pasti buka jalan. Ya, banyak kali kita berkata, tidak mungkin. Tetapi iman berkata, pasti ada jalan bersamaku.
Ya, buka jalan. Ya, tahu lagi. Satria dan jalan. Alami sepanjang kehidupan pelayanan sejak masih sangat muda di lepas SMA, kuliah, nggak bisa kuliah di STT di asrama, ya kuliah di Sekolah Alkitab Jakarta SAJ, ya, di Kenanga tahun 87. Bulan ini bulan Juli, ya nanti bulan Juli. Nah, ini lulusan nih, Juli lulus nih. Lalu bulan Juli, ya, saya mau sekolah Alkitab di Malang Sati. Oh, bisa, ya, besar, ya, nggak ada yang sponsori. Ya udah, saya bukan orang yang mudah untuk datang kepada orang per orang mengajukan proposal. Enggak, saya berdoa kalau Tuhan panggil, Tuhan buka jalan. Ya, sekolah Alkitab Jakarta masuk, ya, sekolah Alkitab Jakarta. Dan begitu, ya. Juli, Agustus, akhir Juli ada perkuliahan, Agustus kuliah pertama, di September datang ke Kampung Cireret dan mulai pelayanan, ya, ke rumah Oni, ya, ke rumah Oni, ya, September, minggu kedua 87, ya. Terus hingga sekarang, ya. SAJ itu bukannya berarti Sekolah Alkitab Jakarta, tapi berarti selalu ada jodoh dan dapat jodoh, ya. Dan SAJ juga berarti selalu Allah jawab, dan Tuhan buka jalan semuanya, ya. Oh, 87, tahun 88 nih, Oni teman-temannya itu ada yang nggak dapat nilai agama, udah minta nilai agama dari saya. Saya datang aja ke sekolah SD sini nih, Danita, ini SD berapa, SD berapa. Saya datang, saya lamar, bawa surat keterangan sebagai mahasiswa SAJ saja saya bawa, datang ke kepala sekolahnya. Bu, saya relawan mau mengajar anak-anak. Ya, daripada mereka minta nilai saja tapi nggak nerima pelajaran, saya siap. Oh, dari kelas 1 sampai kelas 6 saya mulai mengajar. Aneh sih. Ya, dari sejak itu hingga sekarang ini, bahkan sampai nanti, Tuhan selalu buka jalan. Apapun tantangannya. Amin. Tantangan pasti ada, masalah pasti datang. Setan itu nggak suka. Dia pakai berbagai macam cara untuk menghancurkan rencana agung keselamatan. Tapi ia selalu buka jalan. Haleluya. Memang ngeri-ngeri sedep. Seperti telur di ujung tanduk. Tapi segalanya pas. Pas. Ada ini pas. Itu sebab. Saudara-saudara, Tuhan pasti buka jalan. Amin, angkat tangan saudara. Kalau saudara sedang bergumul apapun, mari katakan bersama. Tuhan pasti buka jalan. Dengan iman katakan, Tuhan pasti. Yang kedua, slide berikutnya. Tuhan menyelesaikan akar masalah. Bukan hanya gejalanya saja. Tuhan menyelesaikan akar masalah. Bukan hanya gejalanya saja. Ayat 5-11. Akar masalahnya apa? Dosa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu kan tuh. Mereka nggak beriman kepada Yesus. Mereka datang untuk mengkritik Yesus. Mereka datang untuk mencari salahnya Yesus. Supaya dengan salahnya Yesus itu menjadi alasan untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Itu ahli Taurat orang Farisi. Mereka datang kepada Yesus. Tapi dengan motivasi tidak beriman kepada Yesus. Tapi untuk mengkritik Yesus. Dikritik. Siapa dia? Menghujat Allah itu. Semuanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus berkata, supaya kamu tahu, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Aku berkata kepadamu, hai anakku,
dosamu sudah diampuni. Kalau ada orang bertanya, mana dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ini salah satu yang dapat mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Dan Yesus berkata, supaya kamu tahu, oh anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Aku berkata kepada, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini salah satu. Ada banyak bukti yang lain yang juga. Salah satunya ketika Yesus berkata berikutnya, ini salah dua, tadi salah satu ya. Berkata mengampuni. Yang berikutnya yang kedua, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah, pulanglah. Mujizat terjadi. Hanya satu tokoh di dunia ini yang diakui sang pembuat mujizat. Hanya dia yang membuat mujizat. Banyak mujizat dan tak sampai bahkan terlalu lebay. Ya, ketika Yesus masih kanak-kanak, ya, ada dia buat tanah, lalu bikin burung-burungan, ditiup, ya jadi burung. Nah, itu terlalu lebay. Tidak terdapat dalam Injil. Ya. Seperti hanya Yesus, sang pembuat mujizat. Tetapi akar masalahnya Yesus selesaikan, yaitu masalah dosa. Yesus tidak hanya memperbaiki tubuh, itu kesembuhan, tetapi mengampuni dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Pulihkan hubungan. Waktu kita datang kepada Yesus, selalu Tuhan buka jalan, itu yang pertama. Yang kedua, dosa kita diampuni. Kita terhubung terus dengan Yesus. Terhubung terus dengan. Amin. Haleluya. Saya senang Desi ya datang Kenny tadi ya. Lalu ada juga ya, yang lain datang ya. Saya waktu pertemuan di Lima Mbah kemarin, ya, ada jabat tangan dan pelukan yang sudah lama ya di sini ya. Tetap terhubung. Nggak ada masalah. Kalau dosa kita diampuni benar oleh Yesus, maka kita selalu terhubung dengan Yesus. Kalau kita berkata, Yesus mengampuni dosaku, tetapi doanya memble, tidak suka memuji menyembah Tuhan, itu tidak sungguh-sungguh percaya dosanya sudah diampuni. Sudah selesai dosanya. Kalau dosa sudah selesai, maka akan terhubung dengan Tuhan selalu. Amin. Kalau sudah diampuni, terhubung dengan Yesus. Yesus mengatakan, hai anakku. Apakah kepada ahli Taurat Yesus mengatakan, hai anakku? Hai orang-orang munafik, itu yang Yesus katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tahu firman, tapi tidak melakukan firman. Tetapi kepada orang yang datang kepada Yesus dengan iman, Yesus mengatakan, hai anak, imanlah yang membawa kita, hubungan kita diperbaiki. Sehingga dia menyebut kita anak-anak. Ia anugerahkan roh kepada kita. Dan firman Tuhan Korintus mengatakan, oleh roh kita memanggil dia, ya Aba, ya Aba.
Mayor Anthony yang jadi gembala di Nias. Ketika saya telepon dia, Mayor Anthony, saya mau datang di gereja, mau datang ke sana. Mau nggak bisa datang ke sana, apa yang bisa kami departemen di sini support untuk sana? Apa-apa yang perlu dikirim ke sana? Kalau tahun yang lalu, kalau nggak salah, untuk anak-anak sekolah minggu kita kirim hadiah-hadiah. Untuk tahun ini apa? Bapak saja yang datang. Dia lebih memilih saya datang. Dia nggak pilih kirim bantuan, hadiah untuk anak-anak, ya, atau uang sejumlah, enggak. Dia pilih Bapak datang ke saya. Setiap hari dia Yali, masih saudara sama Yali ya? Lalu juga ya? Dia tahu, dia mengerti. Dia mengerti bagaimana Tuhan berkarya di dalam dia melalui saya. Dia tahu. Dan dia tidak lupa. Dia lebih suka saya datang. Ini udah bilang ke-6 ketua misi Morla. Ini kapan ya? Saya ditunjukin di saya. Ya, tunggu. Bapak jangan kirim bantuan buat saya. Apa yang harus kita terhubung. Dia sekarang ketua Departemen Kaum Muda untuk daerah Nias. Riau, Nias itu ya. Itu. Satu kepulauan, satu daerah itu BPD saya. Dia udah kalau Onton yang berapa tahun lalu, dia ketua BPD di sana. Dan sudah berapa kali saya ke sana juga. Dan dia sudah mandiri dan bagus. Dia ketua BPD. Gak pernah lupa. Di Kalimantan Barat ditulis GSJ Ceria. Jehovah Jireh. Nggak dilupakan. Tetap dipakai ceria. Dia ada cabang kemudian melahirkan anak lagi. Ya, dipakai juga GSJ Ceria dari daerah mana itu di pedalaman. Tetap terhubung. Bapak di surga, apapun tantangan kita, sekalipun secara fisik mungkin jauh, susah, sulit, tetapi tetap terhubung dengan Bapak. Kita harus begitu. Kalau kita datang kepada Yesus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Masalah utamanya Ia selesaikan. Bukan hanya gejala-gejalanya. Tapi masalah utama. Bukan hanya gejala-gejala. Sekarang kita perlu koreksi. Apakah kita datang kepada Dia dengan iman atau tidak. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12 dicatat di sana. Sangat jelas. Dan saya simpulkan, pertemuan dengan Yesus selalu menghasilkan kesaksian. Selalu. Katakan, selalu menghasilkan kesaksian. Kalau kita sungguh datang kepada Yesus, bertemu Yesus, hidup kita pasti berubah dan itu menjadi kesaksian. Ayat 11, 12 itu jelas mengatakan seperti itu. Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
kemarin waktu malam di peti adik kandung Maria. Rupanya kalau sudah kenal Coki yang pernah minta tolong untuk anaknya diberkati di sini karena anaknya tinggal di luar negeri. Anaknya di luar negeri itu yang nikah sama orang Jerman. Minta saya nikahkan karena dia mau. Saya mau pendeta dari Indonesia memberkati. Ya. Ini karena Coki itu sahabat saya, teman, sama-sama tinggal di GU, Kemayoran, ya, di dinas saya. Dan dia yang tahu adik saya meninggal, dia kirim kabar kemana-mana. Ya. Akhirnya alumni Budi lintas angkatan tahu, dan mereka menunjukkan perhatian. Bukan hanya yang Kristen, bukan Kristen juga. Ya, mereka menunjukkan perhatian. Baik itu di Facebook, ya, minta kirim itu di WA ada grup-grup Budi yang saya masuk di sana. Budi itu Bekasi, mau di sana lintas angkatan. Ya. Dan beberapa datang di malam seperti itu, ya. Dan mereka lakukan pelayanan khusus begitu. Maria, siapa Maria? Itu adik, kan adik cuma adik. Kalau orang tua waktu mbah dulu, ya, itu datang. Tapi ini adik ya kurang diperhatikan. Tapi mereka menaruh perhatian. Karena adik dan datang memberikan support dan dukungan. Menjadi kesaksian. Dengan begitu saya katakan aja membawa ini teman-teman duduk. Ini angkatan sekian, ini angkat sekian. Dan mereka melayani. Menjadi penghiburan. Kesaksian. Kalau kita sungguh datang kepada Yesus, menjadi kesaksian bagi lain orang. Itu ada yang datang. Duduk begini ya. Kok bisa begitu, persaudaraannya. Perhatiannya itu seperti sama hanya begitu ya. Menjadi kesaksian. Ada satu saja, satu karangan bunga. Beberapa jam setelah Maria meninggal, datang itu karangan bunga. Datang dari jauh. Gereja Bethlehem, Bogor. Akhirnya. Hanya adik. Biasanya itu kalau orang tua dapat perhatian. Ya. Dan kita harus berdampak. Amin. Kita harus menjadi berkat. Kalau kita katanya datang kepada Yesus, tapi hidup kita nggak berdampak, nggak menjadi kesaksian, dipertanyakan kedatangan kita kepada Yesus. Hanya kemunafikan, pura-puraan sajakah? Hanya agamawi sajakah? Itu harus menjadi koreksi bagi kita. Haleluya. Apakah kita dicemooh? Memang orang Kristen begitu sombong. Apakah kita dikenyek sama orang lain karena kehidupan Kristen kita? Kita perlu koreksi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan mengalami pertemuan yang luar biasa oleh karena iman, maka hidup kita akan berdampak menjadi kesaksian. Hidup yang disentuh Yesus berubah dan menjadi kesaksian yang memuliakan Allah. Haleluya. Saya akhiri dengan slide yang terakhir. Datang kepada Yesus mengubah segalanya. Segalanya. Mengubahkan segalanya. Tuh. Betul, mengubahkan segala. Langit di atas kepala terbuka, atap itu terbuka. Turun itu. Dan Yesus memperbaiki hubungan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mujizat terjadi. Angkatlah tilammu. Berjalanlah. Kemudian menjadi kesaksian. Nah, datang kepada Yesus. Dipulihkan oleh Yesus. Diampuni, disembuhkan. Hubungan kita dibaharui. Diutus kemudian menjadi saksi. Pulanglah. Berjalanlah.
Nyatakanlah hidup berubah memuliakan Allah. Pertemuan dengan Yesus tidak pernah membuat seorang tetap sama. Pasti berubah. Amin. Bagaimana dengan kehidupan di selanjutnya yang mengklaim bahwa kita datang kepada Yesus? Adakah kita tak beriman kepadanya dengan sini? Terhubung dengannya? Adakah kita masih terjerat oleh dosa yang merupakan akar dari segala masalah? Adakah kita memuliakan Allah menjadi kesaksian bagi banyak orang? Kiranya Roh Kudus menolong kita, bukan menjadi pendengar saja, tapi pelaku Solideo glory. Kemuliaan hanya bagi kita. Kita berdoa. Nyanyi lagu yang tadi, besar anugerah. Mari imanilah saudara, bahwa anugerah Tuhan masih tersedia bagi kita. Kita hidup karena anugerah. Kita beriman saja karena anugerah yang Bapa berikan kepada kita. Yang jangan sia-siakan, sehingga timbul penyesalan dari hidup ini. Nikmati dia. Hidup ini singkat sekali. Hari ini hidup datang pada Yesus dalam seumur hidup itu. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Mari kita berdiri bersama-sama dari bait yang pertama, katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Yes. Ku ada sebagai. Ya, bersama kita berdiri sedang menghadap Bapa. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Yes. Anugerah yang telah selamatkanku. Ya, haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan, selalu baru berkatnya setiap hari. Yes. Bahkan kita layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerah-Mu. Oh yes. Mari tercurah. Mari angkat tangan saudara, katakan dengan iman. Besar. Datang dengan iman. Mana langit di atas kepala kita terbuka. Dan kekayaan kasih karunia anugerah mengalir dalam kita. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Hal semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Katakan dengan iman. Besar anugerah-Mu. Ibu Gembala akan berdoa. Besar. Ya. Haleluya. Percaya kebaikan demi kebaikan dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita imankan bahwa anugerah Allah semakin hari semakin besar dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mari kita datang kepada Yesus. Hanya datang kepada Yesus ada anugerah Allah yang berlimpah. Oh, haleluya.
datang kepada Tuhan. Oh, iralayasan. Iralayasan. Mari kita memandang kepada Yesus. Mari kita datang kepada Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, mari datang kepada Yesus. Iralayasan. Iralayasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.